Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kelas virtual pengetahuan karawitan. Pertemuan pertama pada kelas virtual pertama, video yang sudah saya kirimkan membahas tentang karawitan. Nah, sekarang karawitan itu adalah musiknya. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan dengan alat musiknya. Ya. Alat musiknya itu disebut gamelan. Ya. Anda sudah kenal semua dengan istilah itu ya. Karena apa? Karena musik ini sudah sangat terkenal di dunia, tidak hanya di Indonesia. Jadi gamelan itu adalah alat musik tradisional Jawa. Dan ternyata nanti di bagian selanjutnya akan kita jumpai bahwa gamelan itu tidak hanya dari Jawa, tapi di beberapa daerah. Ya. Jadi apabila yang pertama didefinisikan sebagai alat musik tradisional Jawa, maka yang ada lagi yang mendefinisikan bahwa gamelan itu adalah perangkat alat musik Jawa, termasuk Sunda, Bali, dan sebagainya, yang terdiri atas saron, bunang, rebab, kendang, gong, dan lain sebagainya. Itu definisi asli dari KBBI, Kamus Besar Indonesia, yang sekarang dalam jaringan online. Ya. Jadi saron itu adalah alat musik tradisional yang bentuknya bilah persegi panjang itu ada beberapa jenis, nanti ada demung, ada saron barung, dan ada saron penerus. Dan bonang itu adalah alat musik yang ada pencunya, ada bidang yang menonjolnya ya. Itu meskipun banyak, tapi ini bonang ini adalah berukuran lebih kecil, karena ada lagi yang berukuran lebih besar, ada gong itu yang paling besar, kemudian yang agak kecil itu kempul. Nah, jadi bonang ini lebih kecil lagi dari kempul. Di bawah ukuran kempul itu ada ukuran kenong. Nah, di situ di bawahnya ukuran kenong itu adalah bonang. Ya. Nah, selanjutnya adalah kendang. Rebab ya. Rebab itu adalah alat musik gesek ya. Kemudian kendang itu adalah alat musik yang ada membrannya. Kemudian gong adalah yang berpencet tadi. Nah, gamelan juga disebut sebagai ensemble musik yang biasanya menyimbolkan metalofon, gambang, kendang, dan gong. Ini dari Wikipedia. Ensemble itu apa toh? Ensemble itu adalah sekelompok alat musik yang digunakan untuk menyajikan musik. Gitu. Ensemble, sehingga muncul ensemble musik etnis, ensemble gamelan, ada ensemble lain-lain. Nah, itu ya. Yang menonjolkan metalofon. Metal itu ya barang dari logam, kemudian gambang itu adalah dari kayu, kemudian kendang sudah, gong dan sudah. Nah, ada lagi seperangkat alat musik dengan jenis dan jumlah tertentu yang sudah memenuhi kebutuhan dan atau keperluan tertentu. Nah, ini definisi dari Supanggah. Supanggah itu adalah seniman terkenal dan dia dosen juga di Surakarta. Dia guru besar, tapi sekarang sudah almarhum ya. Dia sangat pandai sekali, terampil sekali, dan dikagumi di seluruh dunia, sering keluar negeri juga ya. Nah, dari definisi tersebut itu meskipun ini nuansanya atau
dia memberikan definisi itu kan berbau musik ya, tidak ada yang tidak ada yang lengkap. Maksudnya yang bawah sendiri tadi menemui jumlah tertentu, itu tertentunya itu seberapa, nggak jelas juga. Kemudian yang kedua, yang menonjolkan instrumen atau alat musik metalofon, gambang, kendang, dan gong. Terus kemudian yang kedua itu adalah perangkat alat musik Jawa, Sunda, Bali, dan sebagainya yang terdiri saron, bonang, rebab, kendang, dan gong. Padahal itu masih banyak lagi ya. Nah, artinya bahwa apabila ini saya sampaikan definisi ini sebetulnya hanya sebagai gambaran saja bahwa gamelan itu adalah alat musik daerah ya. Nanti di belakang masih ada dikupas lagi ya. Nah, saya menemukan ini di Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini ada beberapa istilah gamelan itu digunakan dalam beberapa jenis ya. Dengan ini mungkin Anda akan lebih mengetahui apa sebetulnya yang ada di belakang konsep gamelan itu. Yang pertama itu adalah gamelan gede. Gamelan gede itu gamelan sudah tahu ya, yang sedang kita bicarakan ini. Gede itu artinya besar. Besar itu bukan karena ukurannya, akan tetapi jumlah alatnya ya. Oleh karena itu di situ dijelaskan susunan gamelan yang lengkap. Lengkap itu relatif juga ya. Konon itu pada zaman dahulu jumlahnya itu bisa mencapai 40 buah. Tapi sekarang yang paling lengkap itu bisa 15. Sudah berkurang sangat banyak sekali ya. Istilah ini pada umumnya untuk menyebut gamelan yang dibuat dari perunggu. Nah, ya. Ini jadi kalau gamelan gede itu biasanya terbuat dari perunggu. Nah, apakah ada jenis gamelan lain ya seperti yang di bawahnya itu ya? Itu kan ada gamelan barut yang dibuat dari besi. Nah, sebelum menginjak kepada materi selanjutnya, gamelan barut, saya ingin mempertegas tadi bahwa gamelan perunggu ini terdiri dari dua laras selendru dan pelok. Ya. Jadi gamelan yang lengkap, yang dibuat dari perunggu, berlaras selendru dan pelok itu disebut juga gamelan gede. Ya. Gamelan yang jumlahnya lengkap. Nah, kemudian ada juga gamelan barut. Nah, jenis gamelan yang bahannya dibuat dari besi, umumnya dari besi plat untuk saron, dan gong dibuat dari drim, bekas tempat minyak tanah. Nah, kenapa kok dibuat begitu? Ya, kenapa kok bahannya memilih itu? Nah, memilih plat itu karena plat biasanya sudah membentuk sebuah lempengan bentuk lempengan yang persegi panjang itu sehingga tinggal motong-motong saja, tidak usah membentuk itu. Dan itu biasanya tebal, yang dipilih itu plat yang tebal sehingga kalau ditabuh itu tidak mudah bengkok. Karena apa? Kalau nanti ditabuh mudah bengkok itu akan mudah berubah, nadanya akan berubah. Nah, kalau nada berubah akan kacau ya. Itu. Jadi untuk saron yang jenis saron yang instrumennya bentuk lempengan-lempengan itu. Sedangkan untuk gong dibuat di drim. Nah, pemilihan drim ini juga dipertimbangkan untuk proses pembuatannya supaya proses pembuatannya itu mudah. Bayangkan apabila itu menggunakan plat, jadi harus menipiskan plat itu kemudian baru dibentuk. Nah itu ya, jadi ini dibuat dari drim itu adalah
mempertimbangkan juga dari prosesnya. Nah, untuk gamelan barut ini biasanya digunakan di desa-desa. Kenapa di desa-desa? Karena gamelan besi ini kualitasnya lebih rendah daripada gamelan perunggu yang gamelan gede tadi. Itu harganya sangat jauh sekali ya. Yang gamelan gede itu mungkin sekarang bisa 500.000, yang gamelan barut ini bisa 1/10-nya, sekitar 1/10 gitu ya. Anda bisa bayangkan itu harganya sangat jauh sekali. Nah, oleh karena itu gamelan gede itu biasanya dipunyai oleh keraton atau kerabat keraton, ya, atau orang kaya yang bisa membeli itu. Sedangkan gamelan besi ini untuk orang-orang yang ada di desa-desa itu ya. Oke. Terus kemudian ada gamelan gadon. Nah, ini gamelan gadon itu adalah susunan instrumen gamelan yang dimainkan secara tidak lengkap. Instrumennya terdiri dari kendang-kendang, ciblon. Kendang ciblon itu kendang yang suaranya itu ya, yang biasanya untuk tari itu ya, untuk tari itu ya, gender barung, rebab, gambang, dan gong kemodong, atau ada kalanya memakai suling. Nah, yang perlu saya jelaskan bahwa di sini ada istilah gong kemodong. Gong kemodong itu kalau gong biasa itu bentuknya bulat dan besar, tapi gong kemodong itu bentuknya bilahnya seperti bilah saron itu, tapi besar. Terus kemudian di tengahnya ada pencolnya. Ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk untuk dibawa kemana-mana, istilahnya ngamen atau menjajakan itu ya, sehingga di sana tidak terlalu berat dan mudah dibawa. Nah, ini gamelan gede sudah ya tadi. Terus kemudian ini adalah gamelan kelenengan. Nah, ini sama dengan susunan gamelan gede. Ya, gamelan kelenengan itu sebetulnya adalah untuk satu istilah yang digunakan untuk menyebut gamelan yang digunakan untuk memainkan gending untuk didengarkan itu. Seperti diketahui bahwa gamelan atau karawitan itu kan juga digunakan untuk mengiringi tari, mengiringi wayang, mengiringi yang lain ya. Tapi kalau untuk kelenengan itu gamelan yang dinikmati gendingnya, dirasakan. Kalau orang-orang biar tentrem, biar ayem, biar tenang, itu biasanya mendengarkan gending-gending. Nah, itu yang digunakan kelompok alat musik yang digunakan itu disebut gamelan kelenengan ya. Terus kemudian ada lagi gamelan krungcung, itu seperangkat gamelan yang semua instrumennya dibuat dari bambu. Gamelan macam ini banyak ditemukan di daerah Wates, Yogyakarta. Nah, ini tidak hanya di sana ya, sebetulnya di daerah Banyumas itu juga ada gamelan krungcung. Kenapa ini kok ada muncul gamelan krungcung? Itu karena apa? Karena di daerahnya itu biasanya di daerah itu banyak tumbuh bambu, sehingga dibuatlah gamelan yang terbuat dari bambu itu ya. Meskipun itu tidak semua dari bambu. Soalnya kendang itu ada yang menggunakan kendang yang biasa ya. Terus kemudian gongnya itu ada juga yang menggunakan gong bumbung. Jadi gong yang terbuat dari bambu ini adalah gong yang bambunya itu besar sekali. Kemudian apabila menabuhnya itu tidak dipukul, tapi ditiup. Nah, ini kalau bergetar di dalam sebuah rongga yang besar itu menjadi kayak gemah gong.
Itu meskipun itu kalau tiupannya berhenti, gong juga berhenti ya. Itu ya. Nah, terus kemudian ada lagi istilah gamelan kuningan. Nah, tadi ada gamelan perunggu, dari jenisnya ya. Ada gamelan perunggu, ada gamelan besi, istilahnya apa Pak? Tadi barut. Ada lagi gamelan grumpiung, gamelan yang dibuat dari apa? Dari bambu, ya. Nah, sekarang muncul istilah gamelan kuningan. Nah, jenis gamelan yang bahannya dibuat dari kuningan, umumnya dari pipa kuningan bekas yang tebalnya uh, mungkin ini di anu ya, yang tebalnya ya sebetulnya ini mirip dengan mirip dengan gamelan baru tadi. Maksudnya mirip itu bahwa pemilihannya itu seperti yang gamelan baru tadi. Untuk bagian bilah itu juga mencari bekas-bekas kuningan yang bentuknya seperti batu persegi panjang. Namun ada juga ada gamelan yang dicetak. Gamelan ini dicor kemudian dicetak. Nah, ini karena di dalam prosesnya tidak ditempa, sehingga itu mudah rusak, suaranya mudah beralih. Nah, oleh karena itu ini tidak begitu terkenal. Nah, tidak begitu terkenal itu untuk kualitas yang jelek ya, yang bagus juga lumayan. Nah, kenapa muncul ini? Ini adalah harganya itu di tengah-tengah antara gamelan besi dengan gamelan perunggu yang tadi ya. Nah, ya ini di Madiun dulu itu terkenal gamelan yang dicor itu ya. Nah, selanjutnya adalah gamelan senggaten. Jenis gamelan yang berbentuk kecil-kecil, kenong, kempul, dan gong. Bunangnya semua direnteng. Ini sama dengan laras gamelan gendu. Karena bentuknya yang ringkas, gamelan ini bisa dimasukkan ke dalam kotak. Nah, ini saya belum pernah lihat ini. Mungkin soalnya sekarang sudah nggak ada ya. Jadi begitu banyak jenisnya gamelan itu pada saat itu ya. Karena apa? Karena tidak seperti sekarang ini. Sekarang ini kan musik orang bisa milih macam-macam musik. Tapi kalau zaman dulu orang itu ya milih itu aja, milih gamelan itu aja. Dan informasi dari luar itu tidak banyak sehingga pengaruh budaya-budaya asing itu juga masih belum sekuat sekarang. Nah, kemudian ada lagi gamelan wayangan. Ya, gamelan wayangan adalah seperangkat gamelan yang digunakan untuk mengiringi wayang kulit Purwo dan wayang gedok. Ya. Wayang kulit Purwo itu seperti yang Anda lihat di masyarakat itu ada wayang yang terbuat dari kayu yang bentuknya pipih. Ya. Kalau yang wayang gedok ini adalah wayang yang bentuknya agak berbeda dan bahkan ada goleknya itu ya. Untuk iringan wayang kulit Purwo ini menggunakan gamelan Raraselindro dulu ya. Sedangkan wayang gedok menggunakan irangan gamelan Pelok ya. Tapi sekarang wayang kulit itu sudah menggunakan Pelok Selindro ya, juga wayang gedok. Dahulu instrumen wayang Purwo itu wayang kulit ya, sama dengan wayang kulit, terdiri dari sebuah rebab, satu kendang wayangan, selentem, suling, ketuk, 3 kenong, 2 kempul, 1 gong suan, dan 1 gong ageng, 1 demung, 1 saron penacah, dengan bilah 9 dan 1 buah peking kecer. Saya jelaskan sekilas ya. Yang pertama rebab Anda sudah tahu ya. Lentem itu Anda sudah tahu, seperti gendar itu
tapi ukurannya lebih besar dan jumlahnya hanya 7. Suling sudah tahu. Ketuk itu ya juga seperti bonang ya. Kemudian 3 buah kenong. Kenapa kok 3 buah kenong? Karena itu biasanya digunakan untuk nada-nada yang tidak hanya satu ya, sehingga perlu 3. Itu kalau yang banyak pelok itu ada 7 dan selendro itu ada 5 ya. Ada 6, soalnya ada yang nada kecil dan ada rendah. Nah, kempul juga 3 itu supaya lagunya enak. Satu buah gongsuan. Gongsuan itu artinya gong yang ukurannya lebih kecil daripada gong yang terbesar. Bunyinya juga tidak sekuat atau semantap gamelan yang gong ageng, tapi ini gaungnya juga ringan ya. 1 buah gong ageng, 1 demung, 1 saron penacah. Nah, dengan bilah bilah 9 itu apa ya? Jadi kalau saron biasa itu hanya berbilah 7 atau 6, ini 9 bilahnya atau yang dipukul itu jumlahnya 9. Kenapa begitu? Karena ini digunakan untuk memainkan melodi. Jadi misalnya jadi kalau yang lain itu ini nacahnya itu karena tabuhannya dilipat gandakan itu ya. Sehingga ini menjadi ramai itu kan di situ. Kalau pertunjukan wayang menjadi ramai itu begitu. Dan 1 buah peking kecer. Nah, peking itu sama dengan saran penerus ya. Nah, jadi ini adalah uraian tentang gamelan wayangan. Gamelan yang digunakan untuk wayang. Dulu itu begitu, tapi sekarang sudah menggunakan gamelan besar, gamelan besar. Gamelan ageng yang lengkap tadi ya. Nah, istilah gamelan itu juga disebut gongso. Itu biasanya kromonya istilah halusnya dari gamelan. Istilah ini diambil dari kata tembogo dan rejoso yang disingkat menjadi goso, kemudian berubah menjadi gongso karena bahan pokoknya dari gamelan itu berasal dari campuran tembogo dan rejoso atau timah putih dengan perbandingan 3 dibanding 10 atau 3 lan sedoso ya, sehingga menjadi gongso itu ya. Bahannya itu dari tembogo dan rejoso atau timah putih, ukurannya 3 dibanding 10. 3 itu untuk tembaganya, tapi rejosonya 10 ya. Itu ya. Jadi kalau Anda nanti melihat orang Jawa, gongso pun sampun mungel, itu artinya gamelannya sudah bunyi ya. Nah, gamelan sendiri itu berasal dari bahasa Jawa gamel yang berarti memukul atau menabuh. Nah, oleh karena itu gamelan itu adalah alat musik yang sebagian besar alatnya dipukul ya kan, bonang dipukul, saron, demung, sarang penerus dipukul, kempul dipukul, kenong dipukul, terus apa lagi? Itu ya. Jadi semuanya dipukul. Tidak semuanya, sebagian besar dipukul. Oleh karena itu maka disebut gamelan. Gamelan sendiri itu ada banyak juga itu ya. Jadi di Solo, di Jawa ada gaya Solo dan gaya Jogja. Nanti Anda akan mengetahui apa gaya Jogja dan gaya Solo itu. Kemudian di Bali juga ada gamelan. Di Lombok juga ada. Nah, di Lombok ini nampaknya pengaruh dari Bali ya. Terus kemudian di Banyuwangi, pada prinsipnya seperti yang
karawitan sebut kemarin bahwa jenis karawitan itu ada di beberapa tempat ya. Dan ini gamelan itu juga ada di beberapa tempat itu ya. Nah, itu ya, jadi gamelan itu ya. Terus kemudian gamelan Jawa sendiri ada gamelan yang apa? Gaya Surakarta dan gaya Yogyakarta itu mirip ya. Kemudian jenisnya ada gamelan ageng atau gadon, ada lagi. Di dalam gamelan ageng itu ada yang misalnya hanya mengambil sebagian, itu disebut dengan gamelan gadon. Terus kemudian ada yang mengambil siternya saja dengan apa? Dengan genter, terus kemudian rebab. Nah, itu disebut gamelan siteran. Jadi di dalam gamelan ageng sendiri itu sudah ada beberapa jenis ensamblenya ya. Ensamble gadon, ensamble siteran, ya, itu. Nah, terus kemudian ada lagi jenis gamelan ageng. Nah, kalau kok gamelan Pakurmatan. Nah, kalau gamelan ageng tadi digunakan untuk apa? Mengiringi wayang, mengiringi tari, untuk didengarkan atau kelenengan. Tapi ada lagi jenis gamelan, kelompok gamelan yang terdiri dari gamelan Segaten, Coro Balen, Monggang, Kodok Ngorek. Nah, gamelan ini disebut gamelan Pakurmatan. Apa itu gamelan Pakurmatan? Gamelan Pakurmatan adalah gamelan yang digunakan untuk menghormat tamu atau untuk kegiatan menghormat untuk upacara ya, untuk upacara ya. Jadi di situ ada gamelan Sekaten. Jadi gamelan Sekaten itu gamelan yang ukurannya terbesar ya, terbesar. Itu abuhnya juga besar ya. Jadi di situ disebut gamelan. Gamelan ini pada saat ini digunakan untuk peringatan Maulud Nabi ya. Sejarahnya ini berasal dari Demak ketika pada kedatangan Islam itu kan sulit untuk menyebarkan agama Islam ya. Terus kemudian Sunan Kalijogo, Sunan Wali Songo itu mengambil inisiatif untuk mengundang mereka masyarakat itu menggunakan gamelan. Seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa pada waktu dulu itu gamelan itu sangat terkenal, sangat menjadi musik rakyat, ya, sehingga itu menabuhnya di sebuah masjid gitu. Terus kemudian setelah datang masyarakat itu diberi pengertian tentang tentang agama Islam itu. Nah, sampai sekarang pun sampai saat ini sampai beberapa tahun yang lalu, mungkin kemarin tidak ada Sekaten ini karena pandemi itu ya. Itu setiap gamelan itu biasanya ditabuh pagi sampai siang, kemudian siang sampai sore. Di sore itu setelah maghrib itu sampai kira-kira setelah isya itu di Masjid Agung itu ada pengajian. Pengajian itu isinya adalah ya seperti syiar Islam itu. Nah, disitulah masyarakat itu melestarikan kebudayaan warisan dari Demak itu dengan menggunakan gamelan Sekaten. Nah, gamelan Sekaten sendiri itu ada dua buah, yang satu di sebelah selatan, yang satu lagi sebelah utara. Nah, itu bergantian nabuhnya. Masalahnya kalau itu tabuhnya besar, ya jadi capek ya kalau nabuh terus-terusan. Oh, nanti silahkan kalau Anda ke Jogja, kalau ada Sekaten itu silahkan datang. Itu biasanya diramaikan juga oleh pasar malam. Tapi akhir-akhir ini mulai dikurangi, keraton sudah mengurangi pasar malam itu sehingga dibuat seperti ya pasar itu, tapi bentuknya lebih
apa ya, lebih kecil. Kalau dulu alun-alun utara itu penuh dengan orang mainan, dengan penjual makanan, penjual pakaian itu penuh sekali di sana dan macam-macam di sana. Tapi sekarang ini alun-alun sudah dipagari, kemudian penyelenggaraannya itu juga dibatasi. Nah, jadi untuk gamelan yang untuk menghormati itu gamelan sekaten itu. Yang kedua adalah coro balen. Nah, coro balen itu adalah menabuh gamelan Jawa secara Bali, ya, secara Bali. Cirinya di sana kendangnya seperti kendang Bali itu. Nah, ada dua kendang yang tabuhannya saling bergantian atau imbal atau interlocking itu. Nah, di sana itu cirinya gamelan di coro Bali itu secara Bali. Kemudian bonangnya juga imbal seperti terompong di meniru terompong di Bali. Kemudian ada lagi munggang dan kodok merah itu juga sejenis tapi yang menggunakan banyak bunang dan itu dilakukan seperti apa ya, gembyang itu piung 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 gitu. Nah itu ya, jadi ada gamelan ageng, gamelan pakurmatan. Nah yang ketiga itu adalah gamelan anak, itu saya yang membuat dan teman-teman ada yang membuat ya. Gamelan anak itu biasanya digunakan untuk anak TK dan anak SD. Nah, tapi gamelan yang saya buat itu berbeda dengan gamelan yang dibuat oleh teman-teman sebelumnya. Nah, gamelan anak yang saya buat itu awal mulanya saya mengajar di sebuah TK, itu gamelan anak meminjam gamelan orang dewasa. Akhirnya anak-anak itu pada sambat semua, sambat itu mengeluh ya, tabuhnya itu besar sekali sehingga menabuh sebentar aja sudah capek. Terus kemudian apa, kalau nabuh kenong itu dia berdiri, berdiri karena lebih tinggi kenongnya daripada anaknya yang duduk itu sehingga dia berdiri gitu ya. Nah dengan adanya itu maka saya berinisiatif untuk membuat gamelan itu dan berhasil ya. Anak-anak bisa lebih nyaman main gamelan itu. Nah itu desainnya saya sesuaikan dengan tema-tema di TK. Nah bentuknya itu adalah bentuk binatang dan kendaraan. Di TK kan ada itu tema binatang dan tema kendaraan. Nah, saya mengambil tema binatang dan kendaraan itu untuk memudahkan itu. Jadi yang gamelan pelok itu kendaraan kalau nggak keliru, yang gamelan selindro itu binatang. Sehingga saya kalau memberi apa-apa, sekarang pindah ke laras pelok itu anak-anak nggak tahu. Tapi sekarang pindah ke gamelan binatang, ya itu yang lebih enak ya. Nah sehingga itu saya gunakan itu dan ternyata berhasil, anak-anak sudah bisa mengiringi drama sendiri dan bermain sendiri ya. Itu yang satu keberhasilannya. Yang terakhir itu adalah gamelan autis. Nah gamelan autis itu juga saya yang buat, saya yang memberi nama, adalah gamelan yang digunakan untuk terapi autis. Tujuannya adalah untuk terapi autis. Nah, ukurannya agak lebih besar daripada gamelan anak, karena anak-anak yang bermain itu adalah usia SD dan SMP. Sehingga tema atau bentuk instrumennya, alat-alat musiknya, kalau yang tadi binatang dan kendaraan, yang ini bentuknya adalah bentuk kendaraan yang sudah mempunyai ciri ya. Jadi ada pesawat tempur, ada tank, ada ambulan, ada apa lagi? Ada ambulan itu ya. Itu kan sudah berkarakter, tidak hanya mobil atau kendaraan atau binatang saja, tapi mobil yang sudah berkarakter. Nah, itu saya dapatkan karena di dalam literatur itu anak-anak yang sudah SMP itu biasanya senang dengan
benda-benda yang sudah mempunyai karakternya. Jadi itu sekitar tentang gamelan ya, tentang gamelan yang ada di gamelan yang ada di Jawa ini ya. Nah, untuk sementara itu nanti kita sambung lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.